Kementerian Pertahanan Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina, tanggal 2 Juni tahun 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov membahas jumlah tentara bayaran asing di Ukraina. Kami mencatat bahwa masuknya tentara bayaran asing ke Ukraina untuk mengambil bagian dalam operasi tempur melawan angkatan bersenjata Rusia kian menipis sejak awal Mei, kata Igor dikutip Tribun Timur dari media resmi Kemenhan Rusia hari ini. Menurut data yang tersedia di Rusia, jumlah total tentara bayaran asing di Ukraina kini hampir setengahnya dari 6.600 menjadi 3.500 orang. Pada saat yang sama, jumlah tentara bayaran di unit tempur angkatan bersenjata Ukraina dan Garda Nasional di Donbas berkurang beberapa kali lipat. Menurut database tentara Rusia, ratusan tentara bayaran asing di Ukraina dimusnahkan oleh senjata presisi jarak jauh Rusia tak lama setelah kedatangan mereka saat mereka masih menjalani pra-pelatihan dan koordinasi unit taktis. Dan sebagian besar tentara bayaran dihancurkan di zona perang karena tingkat pengetahuan mereka yang rendah dan kurangnya pengalaman tempur di wilayah Ukraina. Secara terpisah, saya ingin menunjukkan bahwa Komandan Angkatan Bersenjata Ukraina dan unit Garda Nasional, yang termasuk tentara bayaran, seperti tidak menganggap keberadaan tentara asing dalam upaya mereka untuk mengurangi kerugian prajurit mereka. Tentara bayaran yang ditangkap memberitahu interogator bahwa merekalah yang pertama dikorbankan. Karena pembungkaman rezim Kiev atas kerugian dan tidak adanya jenazah, kerabat tentara bayaran di negara tempat tinggal mereka sama sekali tidak tahu tentang kematian mereka, kata Igor. Dihadapkan dengan situasi pertempuran nyata dan kerugian besar di antara prajurit angkatan bersenjata Ukraina, Garda Nasional dan tentara asing, sejumlah besar tentara bayaran lebih memilih untuk meninggalkan wilayah Ukraina sesegera mungkin, tetapi rezim Kiev mencegah mereka pergi keluar dari wilayah Ukraina. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa di bawah hukum humaniter internasional, tentara bayaran bukanlah kombatan dan yang terbaik yang menunggu mereka adalah pertanggungjawaban pidana. Upaya mendesak rezim Kiev untuk menjamin perlindungan hukum tentara bayaran dengan memasukkan mereka ke dalam unit militer angkatan bersenjata Ukraina atau Garda Nasional, atau dengan mengeluarkan mereka dengan paspor Ukraina baru, tidak akan menyelamatkan mereka, tambah Igor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!